adalah jaring pengaman. Di IAIF itu udah dilakukan asuransi bersama. Banyak alumni kita tuh yang udah uzur, banyak alumni kita tuh yang freelance, dia nggak dapat asuransi. Nah, kalau kita punya kekuatan yang besar, let's say 40.000, kita bisa nego sebenarnya. Sama seperti kita nego ke Garuda, lansia dapat diskon, senior citizen dapat diskon. Kita bisa bikin asuransi IITB, yang mana kami di IAIF sudah menjalankan sejak dulu, namanya asuransi IAIF. Kenapa kita bisa nego? Karena kita kumpulin dulu kan, ada 2.000 orang, asuransi, bro, 2.000 orang, lu nggak mau nih market, oke, nah kita nego segala macam, apalagi 40.000 kan, gitu. Tapi ini jangan kita janjikan di awal, karena kita harus bangun trust-nya step by step, mulai dari kasih value, and then nanti segala. Jadi kita kayak bikin bata gitu loh. Numpuk. Harapannya di akhir tahun keempat, IITB punya dana gitu loh. Jangan kayak sekarang katanya. Nggak enak juga kita ceritakan. Tiap tahun cari duit, tiap tahun bayar 350 juta, bikin directory, minta sponsor gitu. Kita harus membangun IITB ini menjadi organisasi yang profesional. Profesional. Artinya apa? Punya recurring income, punya organisasi yang jelas, and so forth. That's the vision. 1 tujuan bersama, 3 pilar, 5 program unggulan, 135 sesuai NIM saya 1350605. Nah itu doang itu. Tapi anyway, kayak gitu, Mbak dan teman-teman. Oke, menarik. Berapa lama nih Mas nyiapin ideas kayak gini? Kayaknya kan waktunya pendek ya. Dari Masnya nyiapin, mengajukan, menyiapkan tuh berapa lama itu? Kayaknya cukup detail. Yes, ini sama teman-teman di IF ini, kita kan prototypingnya banyak kan di Ikatan Alumni IF kan. Dari tahun 2000, semenjak pengurusan itu dari tahun 2021 ya, maaf ya, 2021, bukan 2019. Kalau 2019 itu yayasan yang kita bangun. Nah, ketika mulai implementasi di IF itu, sering ngobrol nih sama teman-teman nih, wah bagus juga nih programnya, bisa kita scale up kan. Karena anak startup itu ngomongnya, user kami 1.000, kalau usernya 100.000 gimana gitu kan, scale up kan. Manfaatnya untuk 1.000 orang gimana manfaatnya. Di IAIF itu program-program kayak asuransi, katalog, itu tuh jalan banget gitu. Tapi kan komunitas tertutup kan, hanya untuk alumni IF kan. Nah gimana kalau diperbesar. Dan sebenarnya kami rasa mungkin pernah diusulin juga ke Mas Gembong, cuma kan mepet ya dengan pemilu ini ya, jadi kayaknya harus banyak urusan lah kan, terus jadi udah demisioner juga kan, April akhirnya nggak ini. Tapi kalau pertanyaannya kenapa kelihatan detail dan lengkap, diskusi ini sebelum adanya pemilihan IA kita udah banyak ngobrol lama, Mbak, di berbagai forum, sambil ngopi, sambil apa dengan Bung Obi, ini dia soalnya dulu waktu himpunan Obi ini BRT ya, jadi dia emang tukang nyari duit gitu. Jadi kalau nyari duit tuh, masa sih kita nggak bisa ngumpul iuran gitu kan, orang Mas Starbucks 50.000 per hari gitu kan, masa orang nggak mau nyumbang ya, orang mau minum minum Starbucks karena dia keren gitu. Gue ke kantor bawa tumbler saya Starbucks. Nah kita jadi anggota IA tuh nggak keren Blood gitu. Of Palestine ya. Blood of Palestine ya. Starbucks kan contohnya. Ya in a way kayak. Lanjut. Nah jadi sebenarnya baru ketemu wadahnya ya sekarang gitu. Padahal obrolan ini, konsep-konsep ini udah sering kita obrolin sambil ngopi, sambil macam-macam. Ya tadi, connecting the dot-nya ya ada pemilihan, kami udah ada waktu lebih untuk memikirkan hal kayak gini. Tapi kan yang namanya perjuangan ya, kayak Bung Ivan, dia aja ketua SKM 2009. Yang namanya perjuangan untuk bangsa, dia udah mulai dari dulu gitu. Cuman Mbak tadi, semangat-semangat 45 kita waktu mahasiswa itu kan meredup tuh, begitu berkarir, keluarga, punya anak, and then di usia-usia 37, 40 ini kan usia matang nih kan, Nabi Rasulullah aja dapat wahyu di 40 kan, katanya memang secara mental udah mulai ready gitu ya, mungkin kita menuju ke sana pelan-pelan. Ready untuk apa ya? Ready untuk berbakti tadi, salam Ganesha tadi kan, kita genapkan lah salam Ganesha yang kita cintai itu kan, bakti kita kan. Oke, sip. Kurang lebih kayak gitu. Nah, thank you Mas Puja. Kampanye ya? Maaf ya. Nggak apa-apa, it's good. Kebetulan gini nih, ini di luar soal ini ya, agak belok dikit. Kebetulan kita untuk 1 atau 2 edisi ke depan, kita emang pengen ngebahas soal AI dan kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Nanti bisa ya kita wawancara Mas Puja terpisah terkait ini ya. Karena kita
paham banget. Mungkin juga dari Mas Puja bisa kasih apa ya, narasumber yang bisa cerita gitu loh. Harusnya Pak Yesirli dong, Menteri Tenaga Kerja, kan ITB itu. Kalau kamu punya koneksi. Oh iya ada sih, Pak Yasir mah pasti ada. Cuma maksudnya Kan? kita kayaknya spesifik di AI-nya itu dulu. Yes, aman. Bisa. Ya, ini di luar. Itu temannya Mas Obi itu di Belanda itu keren tuh. Dia bikin startup AI, dibeli Intel kan, habis itu jadi si Andrew kan startupnya di bidang AI dibeli Intel itu. Terus akhirnya banyak membuat orang tidak bekerja kan gara-gara ada solusi dia. Maksudnya gini, kita bikin solusi AI, pedang bermata dua gitu. Ya, bisa mengakibatkan pengurangan tenaga kerja juga. Ya itu yang pengen kita bahas gitu. Tapi kan kalau selama ini kan kita cuma banyak orang nggak paham banget seperti apa dan pengen kita dalemin gitu. Oke, itu kan terpisah ya. Kalau teman-teman, ini aku buka session aja. Barangkali dia mau nanya, mumpung ada Puja nih, silakan. Haris mungkin? Terus angkat tangan Haris. Ayo, boleh. Gini sih. Ini sebenarnya dari perspektif orang yang di luar IA ya. Jadi tadi anggota IA ITB itu mungkin ada 40.000, tapi kalau kita ngomong ITB dari zaman dulu sampai sekarang kan sebenarnya jauh lebih banyak yang mungkin belum tergabung dalam IA ITB. Nggak tahu impact-nya apa, nggak merasa punya kebutuhan di situ, dan juga nggak merasa bisa kayak kontribusi kita untuk bangsa dan alma mater tadi ternyata bisa nih lewat IA, itu kita nggak tahu gitu. Nah, berarti selama ini walaupun kekuatan IA sudah sebesar itu gitu, tapi banyak yang ngerasa juga, mungkin nggak semua ya, tapi banyak yang merasa juga bahwa impact-nya IA ini selama ini tuh kurang terasa gitu. Nah, pendekatannya seperti apa nih mungkin untuk bisa membuat IA ini impact-nya lebih kerasa lagi utama di alma maternya, dan lebih besar lagi ya buat orang luar alma mater gitu, bahkan untuk bangsa gitu ya. Itu dulu sih. Jadi emang kalau yang aktif itu 40.000-an database, cuma yang dijadikan patokan kita itu ada 170.000 alumni dari tahun 1960 sampai 2021 berarti ya. Angkatan yang udah 70.000 sebenarnya. 40.000 itu angka yang kami kaji juga di dalam gitu. Jadi kalau kita pengen IITB ini mandiri, recurring income, bisa membiayai sendiri, punya banyak program, setidaknya kita bisa punya user 10.000 sampai 40.000 alumni. Dari situ nanti kita bisa bangun organisasi yang kuat dari sisi pendanaan. Tapi kalau dari sisi kepengurusan kan nggak perlu 40.000-nya itu mengurusi gitu ya. Paling nanti kita bikin kepengurusan yang orang-orangnya pokoknya intinya mau merelakan sebagian waktu lah. Kita jangan memaksa juga, ini kan organisasi voluntarily. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa seperti itu. Manfaat ini tricky ya Mas Haris ya. Kalau pengalaman kami di komunitas ya, kayak ya ITB ini kan komunitas ya. Manfaat itu baru didapat ketika kita aktif. Itu pengalamanku. Ini kayaknya aku tulis juga di mana gitu ya. Jadi kita tuh pasti nggak akan dapat manfaat kalau kita mau ikut aja nggak mau gitu. Udah pasti. Jadi ITB tidak bermanfaat bagi yang tidak ikutan. Menurutku kayak gitu. Gitu ya. Mungkin selama ini ikutan, oke, berarti ada isu yang harus diimprove di kepengurusan. Tapi kalau berkaca dari pengalaman, tadi aku bilang, dengan berkomunitas di era yang dulu, ya, dulu tuh di ITB itu ada komunitas namanya Microsoft Innovation Center. Pokoknya orang-orang yang sedang eksplor teknologi Microsoft. Oke. Gara-gara itu, di tahun ke-7 karir saya, ditawarin kerja oleh orang Microsoft, dan akhirnya bisa masuk Gojek gitu loh. Jadi kayak, ya karena kenalan, kan kita sukanya ordal ya. Rata-rata anak ITB itu gitu ya. Ditawarin kerjaan oleh seniornya gitu kan. Iya. Nah, tapi ini senior aku bukan kenalnya di IF, bukan kenalnya di ITB. Di komunitas itu, komunitas Microsoft itu tuh sebenarnya sebandung dia. Orang-orang Bandung yang senang ekspor teknik terus ngumpul di Laptek 5, kebetulan ada labnya kan. Kalau aku tuh jadi connecting the dots gitu. Jangan-jangan kalau aku dulu nggak aktif ikutan eventnya, nggak kenal si kakak ini, nggak dapet opportunity itu gitu. Makanya ini juga yang mau digorakan. Kita tidak akan memaksa semua orang untuk aktif. Tidak akan
memaksa orang untuk percaya bahwa ITB itu bermanfaat. Makanya kita balik. Dan kita nggak akan gembar-gembor gitu loh. Nah, kalau misalkan terpilih, program pertama itu adalah pelatihan dulu. Kita giving value dulu. Ini ayam telur kan. Kalau kita berharap, lu dong kontribusi. Tapi dia bilang dia nggak bermanfaat. Nah, kita nggak mau ngerjain kalau orangnya nggak ada. Nggak bisa. Harus ada salah satu yang berkorban dalam hal ini. Kalau kita maju, berarti kan udah ada sedikit itikat untuk sedikit berkorban. Fokusnya di situ 6 bulan pertama, konsolidasi, kasih tahu program, kasih tahu mana yang achievable, sehingga nggak ngerasa muluk-muluk. Makanya program kita nggak terlalu ambisius sebenarnya, apalagi di 6 bulan sampai 1 tahun pertama. Yang achievable, simple, bisa di-deliver, outputnya kelihatan, outcome-nya kelihatan, kita bisa laporin tiap bulan gitu. Ini kita udah sekian ribu yang dilatih, manfaatnya ini, sekian ribu dilatih manfaatnya ini. Dan pendidikan itu cara yang paling cepat untuk menunjukkan value ya sebenarnya ya untuk berbagai organisasi. Gitu sih. Siap. Bro. Oke. Berarti dari giving dulu baru nanti kolaborasi itu baru terjadi gitu. Benar bro. Kalau istilah Bang ini gelar tikar tuh. Sebenarnya tiga calon ini nih bahasanya beda-beda, tapi aku ngelihat terutama tadi ya agak singular gitu tujuannya semuanya. Agak tercipta singularity gitu. Mungkin siapa yang menang nanti konsolidasi aja semua ya biar kekuatannya bisa kayaknya iya ya, dan tidak ada persaingan yang terlalu kentara sebenarnya kalau aku lihat. Walaupun tadi tuh disuruh sama panitia untuk saling menyerang di debat, tapi nggak terjadi. Kenapa? Susah ngedebatnya karena yang mau dia bikin iya ya bagus juga, yang ini oh iya ya bagus juga gitu. Digabung mantul ini. Siap. Mudah-mudahan bisa lebih oke. Cuman tadi sempat dengar ya program Ganesha Pintar tadi untuk pelatihan Betul. AI tadi. Nah, ini kelihatannya mungkin kalau saya dengarnya ya agak cukup ambisius nih. Bisa melatih sekian ribu orang gitu, 10.000 orang untuk AI gitu. Nah, apa jaminannya kan kemungkinan nggak akan bisa 10.000 tuh sekali sesi itu kan mungkin panjang atau kali-kali ya, bukan dan mungkin bulan. Itu kan. Nah, ini program-program yang bagus-bagus tadi itu nggak berhenti hanya di konsep aja nih. Oh, menarik juga itu. Apa jaminannya ya? Kalau apa jaminannya, mungkin jaminannya track record kami gitu ya. Di 6 tahun terakhir kan kita 31.000 achieve gitu. Berarti by math tahun itu kan 2/3 harusnya bisa 20.000 gitu ya, mestinya ya. Gitu. Caranya memang kolaborasi sih Mas Haris. Makanya kita harus gandeng Pengda. Pengda kan ada 34. Sebenarnya selama ini Pengda dan PP, pengurus pusat itu tidak terlalu terhubung. Mereka itu terhubung kalau butuh dana. Jadi sering banget tuh Pengda Riau, contoh aja, Pengda Riau mau ngadain acara, minta ke Pengda pusat, ayo dong sponsor, Pengda lain juga gitu. Nah, caranya tadi yang Mbak Andra Meja udah sampai sel kan. Kita kan punya sel di 34 kota. Kita manfaatin selnya untuk menyebarkan virus AI. Riau 1.000 orang ya latih. Bali sekian ribu ya, nanti jadi 10.000 itu Mas. 10 kota aja 1.000 jadi 10.000 kan. Iya. Gitu. Satu sesi itu biasanya 50, 100. Bikin 1 bulan sekali, udah 1 tahun, dapat 1.000 kali 10 gitu kan. Kalau kami data, setidaknya ada 20 kota yang nanti. Kalau misalkan 34 nggak dapat, minimal 20 kota. Jadi 10.000 itu very achievable dalam 2 tahun pertama gitu. Oke, mantap. Nah, next-nya setelah pelatihan AI baru ngomongin itu inkubator dan praktek riset tadi. Jadi tapi gini ya, kita nggak nunggu 2 tahun beres dulu 10.000 baru bikin apa enggak. Jadi kayak numpuk gitu loh. Ini baru jadi pelatihannya baru ada 1.000, langsung dimulai program praktek Ganesanya. Kita kumpulin yang mau riset diktek. Memang kita harus kolaborasi banget ya. Tri diktek kita Pak Brian itu 94 kan. Pasti dia udah ada itu daftar masalah yang dibutuhin itu. Nah, terus teman-teman kita banyak juga yang berkarir sebagai saintis di kampus dan banyak juga ternyata yang berkarir itu di NGO, non-profit organization, yang senangnya ngulik gitu ya, yang lebih qanaah gitu ya, yang misalkan, wah gue mah dibayar segini aja, tenang gue yang penting masuk surga. Ada banyak anak ITB yang kayak gitu. Itu
calon-calon pengisi Labtek Ganesha tuh orang yang memang istilahku sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Ada sekian orang, mungkin tidak banyak, tapi itu bisa jadi core team, and then dia membesar ditambah scientist, dan kita cari fundingnya dengan grant-grant tadi. Dan tadi itu makanya lumayan saling membantu gitu. Bang Atep itu punya banyak koneksi ke tadi bilang Jerman, Turki gitu ya. Ada project dia kan defense tuh, di bidang defense. Itu potensinya mantuliti gitu ya. Terus Bang Angin itu kan punya banyak koneksi ke BUMN. Jangan sampai CSR BUMN itu jadinya gapura sekolah lagi gitu. Kita mulai masuk ke riset-riset bitek lagi. Ya termasuk pendanaan lah. Jadi memang jangan tunggu 10.000 beres baru program berikutnya, enggak. Udah jadi berapa cicil. Istilahnya tuh apa ya ya? MVP kali ya istilahnya. MVP. Harapannya di akhir tahun kepengurusan model ini menjadi kebiasaan, kita bukukan jadi dokumentasi, akhirnya bisa lanjut di kepengurusan selanjutnya. Kalau boleh memilih gitu ya, apa yang ingin ditinggalkan di kepengurusan? Sistemnya, not necessarily uang atau program, tapi sistem ini bisa dilanjutin. Jadi nggak mikir lagi 4 tahun berikutnya mau pakai gimana gaya bekerjanya gitu ya. Sistem itu termasuk connection ke Pengda seperti apa, model project manajemennya kayak gimana, database websitenya untuk output kita transparan seperti apa, donasi dilaporkan kayak gimana, and so forth. Kayak gitu sih, Mas Aris. Oke, berarti SOP-nya kurang lebih ya? Apa? SOP-nya ya? SOP, benar, SOP. Ya, oke. Nah, kan dari tadi ini banyak soal konsolidasi nih. Cuman ini udah masuk waktu pemilu ya? Udah boleh kampanye kan ya? Oh, udah dari tanggal. Udah kampanye. Aku punya satu pertanyaan sih. Kalau tadi kan kita banyak dengar tentang kesamaan sama visi misinya Bang Angin, Bang Atep juga. Nah, kalau misalnya ini ngasih kesempatan nih untuk menjual lah gitu. Apa sih yang unik dan beda nih dari sosok Puja? Jadi sehingga kita harus pilihnya Puja nih di sini. Ada beberapa hal, tapi mungkin yang paling sering kami jual, ini kita di era AI, jadi butuh paham AI. Which is, kebetulan kita di informatika, 10-15 tahun punya banyak pengalaman, kita butuh leaders yang paham dan leaders yang doers juga gitu kan. Sebenarnya tadi ketika kami cerita tentang akademi, tunjukkan adalah track record kami, ketika kita ngomongin punya Ganesha Pintar AI, ngajarin AI, itu nggak nunggu orang. Kami bisa mulai juga. Yuk, contoh kami juga mengajar gitu. Kita ngajar, saya sendiri juga dosen di Cipasung, dosen di TB, dosen maksudnya. Kita doers, ya bukan berarti yang lain nggak doers ya, tapi kayak track record kami yaitu ketika kami ngomong ada pengen program pendidikan, kita sudah mengajar lebih dari sekian gitu kan. Dan ketika kita ngomong inovasinya berbasis AI, ya kita sendiri adalah pelaku AI itu sendiri gitu. Dan ketika kita ngomongin karya, karyanya ya di kantor, di perusahaan juga. Mungkin kalau menghandle project lebih dari 200 sistem kita udah kembangin selama 14 tahun terakhir. Aku nulis buku juga, pemikiran-pemikiran itu dijawantakan dalam bentuk buku, dalam bentuk podcast, video gitu kan, dalam bentuk salah satu inovasi kami di 2017 itu masuk ke Atlas of Innovations-nya Rockefeller Foundation, salah satunya dari Indonesia waktu itu, di mana kita menciptakan smart city yang resilient terhadap bencana. Jadi singkat cerita, si Puja ada bukti, jadi nggak sekedar janji. Masalahnya kan kampanye ini kan menebar janji, kita kan hanya bisa lihat dari track record kan. Nah, coba aja dicek track recordnya, ini orang doers kok gitu, ini orang doers, dan mungkin bersama dengan teman-teman kawan Puja dan IAITB nanti, sebenarnya gini, kita punya visi itu besar, kami punya visi besar, mewujudkan Indonesia emas itu penting gitu, dan AI ini jalannya gitu, jadi kayak, kenapa pilih Puja ya, orang yang tepat, di saat yang tepat, gitu, bersama tim yang tepat. Cakep. Asik, kayak pantun ya, cakep. tadi
peserta semuanya berpantun. Termasuk ini ya, tadi juga yang kita dengar, mungkin konfirmasi lagi ya, bahwa program-program yang mau dilakukan pun juga kurang lebih udah diujikan di IAIF ya sebelumnya ya. Iya, sebagian besar ya, kayak belajar AI, kita ada informatika mengajar, katalog solusi kita udah ada katalog, termasuk yang connecting people to opportunity, itu kita ada magang.iaiftb, yang which is udah kita launch juga tuh di mana tuh kemarin, di Medan ya, bekerja bersama Puja, job portal itu untuk alumni ITB. Everything is all about prototyping gitu ya, semuanya udah kita coba, kita udah ada reviewnya, kita udah kebayang. Platformnya juga kita bisa mampu bangun, akses ke teknologi juga kita cepat gitu. Jadi mungkin benar yang tadi Mas Haris ya mention ya, prototype udah ada, ini benar-benar kita mengakselerasi berbagai sistem yang udah ada itu untuk menyatukan potensi di ITB sih. Gitu. Jadi nggak semuanya kita from scratch lagi, nggak semua kita baru bikin pada saat pemilu ya ini gitu. Konsep visi misi enggak. Semua ini obrolan yang udah dibahas bertahun-tahun, mungkin 6 tahun terakhir sama Obi kalau dia lagi, sama Bung Ivan kalau dia lagi di Jakarta kan biasanya di Lampung, atau bahkan di grup-grup WA gitu ya. Benar-benar ini kayak kulminasi obrolan sekian tahun lamanya gitu, Mas Haris. Makanya kelihatan siap gitu karena memang ya udah bahas ini udah lama, waktunya aja baru sekarang gitu, memungkinkannya baru sekarang. Peluangnya juga baru. Sip. Mungkin di kesempatan buat bertanya ke yang lain ya, Mbak Andra ya. Halo, ya ada lagi mungkin yang mau nanya? Boleh? Oke. Betul. Ya, siap-siap. Itu pas banget tuh diskusi hearing hari ini tuh ngebahas itu. Artinya jangan ngomongin program kerja doang, tapi gimana ITB bisa lebih strategis. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatiin ya, di kepengurusan Mas Gembong itu kan kabinet ya mereka nyebutnya ya. Kabinetnya itu one to one ke struktur pemerintahan Indonesia kan. Ada Menko, ada Menteri dan segala macam. Jadi kami melihat itu juga bukan hal yang buruk gitu. Artinya gini, program unggulan tadi karena kami rasa penting untuk mengawal Indonesia Emas, bisa jadi dan ini dimungkinkan dengan ADRT, IPK itu ejawantahnya adalah dalam bentuk badan semi otonom gitu, masing-masing dia punya target dan PIC-nya masing-masing, tapi the rest of it struktur organisasi yang lama kita lanjutkan. Artinya apa? Di setiap bidang dan di setiap struktur itu kita mapping dengan kebutuhan nasionalnya seperti apa, ya kita berjalan seperti biasa gitu ya. Yang namanya kalau nggak salah Menko Investasi saat ini kan Pak Beli Kompi gitu. Ya setiap ada isu yang dibutuhin dibahas gitu. Nah ini yang program di IPK kan nggak terlalu kelihatan, tapi di program yang Bang Angin ada organisasi circle itu. Bikin lingkaran-lingkaran kecil lah. Kalau di ITB kan suka kayak gitu ya, duduk melingkar bahas gitu ya. Nah di zaman sekarang mungkin lingkaran-lingkaran kecil ini atau organisasi circle ini by grup WA, by interest, atau misalkan sambil liko gitu ya. Perlu ini sih, perlu tetap ada. Mungkin harapanku adalah lebih didokumentasikan aja. Ini kan kayak alumni ini kan bagus nih. Sebenarnya kalau udah bisa bikin kayak gini, kita bisa bikin report yang bagus gitu ya. Kayak contoh yang tadi aku acu dari tadi adalah nggak kelihatan aja.
Nah, ini buku dari Komdigi nih yang mapping startup gitu, lumayan ada 40-an halaman gitu kan. Tapi nggak pernah nih YITB ngeluarin report gini nih. Padahal alumni aja udah bisa bikin nih kan, maksudnya penulisan kita kuat gitu ya. Nah ini kita bisa sih bikin mungkin per bidang, per apa, outputnya itu ya kalau nggak bisa artikel ya buku rekomendasi kan. Buku rekomendasi apa sih isunya dikaji strategis per bidang, per sektor. Cuman tadi kalau ngelihat itu tadi karena kita organisasi voluntary, kita harus cek lagi kan kemauan anggota untuk bertindak. Tentunya nanti kalau kita terpilih bikin kabinetnya orang-orang memang mau berjuang tadi. Tapi kalau kita lihat IPK tadi kan isu strategi, jadi bisa jadi nanti organisasinya matrix organization, ada yang semi otonom untuk handle IPK, tapi the rest of it kita masih align dengan yang sekarang, strukturnya itu satu kesatu dengan kementerian sehingga kita punya jalur lah kalau ini siapa yang ngerjain. Walaupun nanti kita belum tahu juga ya hasilnya kayak gimana ya, apakah bisa digerakkan. Pengkajian itu kan agak berat ya, mungkin Kak Obi mau jadi kawan mikir kerja karena emang dia lagi S3 di Finland kan, emang kerjanya disuruh bikin paper kan. Nah, semangat 45 dia. Gitu. Kerjaannya mikir sekarang. Gitu. Semoga menjawab. Nah. Yang lain ada lagi mungkin? Ini kita masih punya sekitar 15 menit lagi. Prisanti 2006 juga nih. 2011 enggak, ini ada kebetulan teman-teman banyak yang baru join, sekarang udah berapa nih? Banyak banget iya. dari 2001 juga udah ada nih. Bener. Dan ini nggak cuma kita yang di Jakarta atau Bandung ya, ini ada Uril juga sekarang posisi di Kazakhstan ya. Oh, Urila maksudnya. Ya. Oh, Kazakhstan. Wow. Ada yang mulai aku buka nih. Yang di Bandung siapa, Mbak? Bandung, Ina di Subang. Bunga Bandung ya, Bung? Bunga? Ya, Bunga PL 2011 itu di Bandung. Oh, PL Pano ya. PL Pano. Ya, kalau Haris kita di Bandung juga bukan sih? Siapa? Iya, di Bandung. Bandung ya. Di Bandung. Harus Bandung. Harus DP ya? Iya. Ya, kebetulan kalau kita nih ya karena alumni banyak di mana-mana ya, kerja juga nggak harus di tempat, jadi ya kita sebar ya di mana-mana. Oke, ada satu yang agak monumental, mungkin kalau di istilah startup itu agak moonshot gitu ya. Karena kita bicara inovasi dan kita punya jaringan cukup besar. Untuk yang monumentalnya kalau Bang Atep kan ada Menara Ganesha tuh ya. Monumental tuh. Kalau kami tuh yang agak monumental tuh pengen ada Labtech Ganesha itu satu di Belanda, Den Haag atau kota mana yang dekat TU Delft. Satu lagi tuh di Seattle gitu. Yang punya banyak komunitas Indonesianya ya, gara-gara ada Boeing, ada Microsoft, ada Amazon. Nah, buat apa sih kita semua keren-kerenan punya Labtech di situ? Dan Labtech ini nggak harus Labtech beneran ada labnya ya, tapi kayak kita tuh punya satu tempat fisik untuk berkumpul para diaspora, ngomongin tadi alumni di sini kan kabur aja dulu nih. Betul. Agak sedikit negatif gitu kan ya. Ya nggak apa-apa lah, bukan kabur kan itu. Kalau di sana ya yang perlu kita pikirkan caranya mereka tetap berkontribusi ke Indonesia kan. Yang Mas Luki itu lumayan bagus tuh, alumni mendunia itu tuh mungkin kita bisa adopt juga kan. Target kami memang virtual ataupun beneran offline Labtech Ganesha di 2 kota luar negeri selama 4 tahun itu. Untuk apa ya, alumni mendunia ini itu diaspora bisa balik. Kita ambil contoh nanti tanggal lupa ya, tanggal 19 deh, tanggal 19 sama tanggal 23 kayaknya. Kita undang researcher di Google DeepMind tuh ya, salah satu yang bikin salah satu yang bikin Gemini itu. Nah itu ada EF 2009. Ya itu alumni mendunia itu contoh, itu bukan kabur aja dulu dia kan, emang dia pinter, dia ke sana, dia akhirnya contribute apa yang dia kerjain sedikit banyak teman-teman pakai kan Gemini kan untuk AI gitu. Nah akhirnya jadi bisa transfer teknologi, transfer knowledge ke dalam. Teman-teman kalau mau bikin yang serupa kayak gimana gitu sih, itu agak muncul ya, tapi achievable menurutku dalam 4 tahun kita punya lab, apalagi kita udah ada di ITB ya, maksudnya ada komisariat Belanda kan ya, Obi ya.
Ya, Dimana komisariat badai Komando itu termasuk yang paling kuat ya, paling benar banyak. karena rame. Kita kan Banyak. punya koneksi yang kuat tuh ke TU Delft, ke banyak teknik university gitu. Nah kalau di Seattle kita pilih karena banyak anak-anak FTMD dan senior gara-gara 98 itu tutup PTN itu, dia banyak hijrah itu ke Seattle itu. Dan ya kebetulan kalau as a personal kita punya connection tuh direct ke Microsoft dan Amazon. Nah jangan-jangan kita bisa sambungkan di Seattle itu tuh, bayangin ada ini loh, ada warung makan Indonesia jualan rendang ya, tapi $10 ya. Mahal banget ini nasi rendang $10. Kesel juga waktu kesana tuh, apa nih makan rendang, kangen 6 hari nggak ketemu rendang tuh udah wah gitu. Makan keju tiap hari. Aduh, tapi begitu bayar $10, bos. $10 buat $10 murah, coy. Apa kenapa? Ya, nggak mahal $10 murah. Gua makan di luar gua paling murah 2012 €12, baru roti-roti nggak enak doang. Gua 2012 Pak ke Seattle-nya, nggak ada duit dulu. Sekarang ya duitnya nggak ada juga. Cuma maksudnya bagi gue itu mahal dulu. Ya Tetap oke lah, mahal oke lah. kalau di Indonesia Yang ini dibeli mahal. dia lagi benar Mas Rizky. Rendang itu bukan hanya masalah dagingnya kan, tapi kayak ingat kampung. Nah itu yang menyatukan alumni semua angkatan itu nostalgia kan. Makanya reuni seringnya di kampus. Ingin mengenang titik-titik di mana jatuh cinta, titik-titik di mana sakit hati, titik-titik di mana ngadalin temen gitu kan. Ya, Ya, ada yang respect tuh, Christian. Oh ya gimana Mas? Sorry Mas, aku kalau cerita bisa sampai subuh Mas. Maaf. Iya, Ketua, izin Teh Andra, Ya. salam kenal lagi karena kayaknya udah lama nggak ketemu. Gue Tian TL 2006 juga, Mas Bro Puja, TL 2006. Obi, Oke. Ivan Dari dan lingkungan ya. Aris. Ya, Siap. pertama selamat sih dan makasih udah jadi calon termuda di antara tiganya. Ngelihat 3 calon aja udah salut lah. Alhamdulillah masih berkelanjutan gitu ya. Dan kaget juga nggak ada nama-nama besar yang tadi lo juga udah sebutin ya, tapi ya gitulah faktanya. Tapi nggak ragu akan program-program ketiganya, termasuk yang tadi juga Puja sampaikan. Dan ini pemikiran yang luar biasa sama sudah dilakukan, itu penting ya memang ya. Nggak ada pertanyaan sih soal program, karena tadi juga ada tanya sama Haris. Mungkin lebih ke ini ya, lagi-lagi keterikatan dan kontribusi antar alumni. Paling sederhana kan di momen pemilu ya memilih ya. Yes. Jadi si pemilihnya nih, gue nggak tahu datanya, tapi asumsi gue dari beberapa pemilu yang sempat diikuti juga tuh, antusiasmenya tidak kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Termasuk pemilu nasional kan juga kemarin salah satu yang terendah ya kalau nggak salah gitu. Nggak tahu apakah berkontribusi juga nanti atau seperti apa. Namun sebagai salah satu yang mau dipilih itu Puja dan kawan-kawan, gimana ya pesannya dan aksinya gitu ya. Harapannya apa dan apa yang lo lakuin untuk mencapai harapan itu supaya semakin banyak yang milih. Tapi kemarin gue lihat 5 Juni kalau nggak salah di Instagram pemilu tuh 6.000-an yang sudah pemilih daftar, tapi verifikasinya masih setengahnya. Termasuk gue belum verifikasi karena kemarin harus upload KTP lagi, ternyata terus gue belum upload lagi, belum ketemu KTP-nya. Ya begitulah, entah persoalan teknis atau juga ininya ya Pak. Apa yang membuat mereka mau ya melewati teknis sehingga sampai memilih itu gitu. Iya itu PR banget sih. Ada lagi pertanyaannya? Itu aja, thank you bro. Ya, tadi itu diupdate ya teman-teman ya, 11.000 per hari ini DPT. Itu masih kurang, kalau pemilu sebelumnya kan 15 ribuan.
ya, sorry, iya 18.000 18.000. Tapi yang akhirnya benar-benar milih tuh kayak cuman berapa gitu, nggak full lah. Jadi DPT sekian, yang milih sekian. Nah per hari ini DPT itu terkonfirmasi 11 ribuan. Benar bahwa itu sangat jauh dari ekspektasi tadi bahwa database aslinya ada 140.000. Jadi kayak kalau cuma 11.000 tuh kayak 10% ya, 10% dari total alumni ya. Itu jelek sekali itu kan conversionnya ya. Cuman kita hanya bisa berusaha yang bisa kita kontrol. Makanya teman-teman, salah satu kenapa belajar bersama Puja itu kita launching duluan. Harapannya teman-teman yang mau belajar AI gratis itu, emang kita syaratkan upload screenshot ini bahwa dia udah terdaftar DPT. Jadi buat mengimprove, ini ibarat kata nih kita lagi bantu-bantu panitia juga ini sebenarnya. Bikin itu, terus bekerja dan bersama Puja. Jadi kalau dia mau lihat lowongannya lengkap, dia upload dulu screenshot ininya, sidangnya gitu. Jadi kita akhirnya bantu-bantunya itu di bikin platform digital itulah. Kita tweak behaviornya supaya bisa lo pakai, ya lo harus berkorban tadi isi data dulu gitu. Satu, kedua ya tentu dari tim juga terus bergerak menghubung satu-satu ya, terutama teman-temannya agak PR ya. Sistem kayak kita nih paling bener itu mungkin aku bilangnya ambassadorship gitu. Jadi by orang, jadi kayak misalkan Kaubi kenalnya sama 5 orang deket ya, 5 orang itu yang bisa digait. Nggak mungkin kita bebanin Kaubi di Finland, semua alumni ITB satu Finland, tolong dikumpulin. Ya kalau dia kenal, kalau enggak gitu kan. Tapi kalau ambassadorship itu sesuai dengan jaringannya kita, ini udah bener kayak jaringan MLM jatuhnya teman-teman. Dan ya sama seperti alumni yang masih tidak manfaat ya, yang daftar DPT ya kita harus kasih manfaat duluan. Makanya bekerja, belajar sama yang karya bersama Puja itu semuanya kita launching di depan untuk nge-trigger juga. Yang ini udah ada loh, misalnya gue mau belajar nih, tapi mau belajar disuruh upload foto disuruh di-upload data-data untuk keperluan ini gitu. Nah itu cara yang coba kita lakukan ya, selain yang cara offline satu ke satu gitu. Semoga menjawab Bro Tian. Gitu. Nanya lagi, Bung Tian? Follow-up question atau Cukup. Oh, Yang thank you. soalnya itu yang tangannya masih naik. Aku khawatir masih tekan atau belum dimati. Ah, siap. Mantul. Ada lagi nih. Fahri yang nulis. Ini yang akan nulis Fahri ya ini. Sip. Ya udah, kita udah dengar banyak nih, Mas Puja. Menarik sekali ya, udah dimulai. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi sempat bilang ya, born and raised in Pekanbaru. Boleh sebut nggak sekolahnya di mana aja? Dari SD gitu maksudnya? Nggak kejauhan? Yeah. SMP? Yes, Oh, nggak apa-apa. Yang tahu. SD-nya SD Teladan, SD 01 Rintis, tapi suka dibilang orang SD Teladan, padahal nggak ada teladan-teladannya. SD 01 Rintis. Pekanbaru. Kalau SD itu agak susah didefinisikan terbaik. Teladan itu gara-gara banyak anak pejabat, kalau aku nggak salah ya. Makanya namanya teladan. Walaupun kami juga nggak anak pejabat, kita kenal sama pejabatnya, makanya bisa masuk. SD 01 Rintis atau SD Teladan. SMP-nya 04. SMP 4, maaf. SMA-nya SMA 8. Kampusnya ITB gitu ya. Itu tuh kayak ini loh. Kayak jalur sutranya di Bandung loh. Di Pekanbaru itu 01, 04, 08 itu jalur sutra. Jadi makanya banyak teman-teman 8 yang di ITB juga ya. Yang akhirnya banyak juga jadi bagian tim perjuangan ya. Ada beberapa orang tuh. Selain Obi yang jalur sutra sampai sekarang. Sampai sekarang jalur. Oh, nggak tahu kalau yang SD ya. Kalau yang SMP SMA masih. Oke. Yang SD. Hobi apa, Mas? Hobi? Yes. Olahraga mungkin. Sangat membosankan hobiku, baca buku. Enggak, itu nggak membosankan. Iya. Itu yang terbesar Gen Z. Maaf yang Gen Z ya. Olahraga. Iya. Itu buku serius preferable yang dicetak. Kalau yang
pop gitu digital oke gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau yang terakhir yang dibaca atau sedang dibaca? sebentar, ini smooth scaling itu lawannya dari blitz scaling. Jadi blitz scaling itu bukunya Reid Hoffman yang bikin LinkedIn, gimana bikin startup dengan cepat dan cepat di exit gitu ya. Ternyata ada lawannya, smooth scaling itu. Salah, yang baru kemarin baca buku ini, bukunya Nur Hayati Sebakat itu loh, Pertolongan Tuhan itu. Nah kan ada novelnya, ya. Kemarin aku baru ke Paragon soalnya, terus dikasih novel tebel, cerita Bu Nur dari lahir di Padang Panjang sampai bikin 8-9 triliun itu ya Paragon itu per tahunnya. Gila sih. Menurutku one of its kind juga itu. Harus kita petik saripatinya Paragon. Ya. Kebetulan kita punya nulis soalnya Bu Nur Hayati itu di edisi ketiga, itu Kartini ITB. Kita ngangkat. Ya, udah nulis? Udah 18 profil malah, perempuan nice. sebagai bidang. Kalian ngobrol sama Bu Nur? Dapat? Dapat, kita wawancara. Online atau offline? Online, karena beliau lagi kurang fit ya. Jadi, dan sebenarnya kita senang online ya, karena teman-teman bisa join dari mana aja gitu loh. Jadi nggak harus ketemu. Walaupun kalau ketemu lebih menyenangkan mungkin ya, lebih personal. Bisa jadi. Tapi sebenarnya itu keluarga Sebakat mungkin nggak hanya Bu Nurnya yang harus kalian wawancara. Pak Harman itu juga oke. Pak Salman juga oke. Banyak. Olahraga, Mas? Aduh, udah lama nggak olahraga. Futsal. Ikut PSIA enggak? Kayaknya enggak ya. Lagi turnamen tuh. Oh, kami kalah kemarin. Oh, udah kalah. Udah kalah. Ini lucu ya, lawannya Kelautan. Kelautan itu Alka kan? Ya. Akademi. Tapi kan nggak cuma anak KL yang di situ. Banyak yang lain. Oh iya? Ada PM juga. Suami saya kan lagi di sana sekarang. Semifinal, dia KL. Oh iya, kita udah gugur tuh 2 minggu yang lalu kayaknya. Oh iya, sip. Oke. Dulu nggak ikut PSIA. ITB Ultra. Kenapa? Ikut ITB Ultra nggak? Oh, enggak. Niat selalu pengen ikut, tapi begitu udah dekat, aduh berapa kilo kan dia bagi-bagi kan etapenya kan. Iya. Nah, Oke, saya bagian menyemangati aja deh. Oke, sip. Ya udah, kayaknya kalau dari aku sih cukup ya. Insya Allah ceritanya lengkap buat dibikinkan tulisan. Nanti selanjutnya ya ntar kita kabarin lagi deh. Thank you banget ya Mas Puja buat waktunya. Bentar, terakhir. Oke. Itu gara-gara baca ini juga nih, gara-gara baca yang edisi sekarang kan, pengennya YITB itu jadi rumah untuk alumni kan. Itu memang kita ejawantakan dan jadi bahan sindiranku tadi juga waktu kampanye. Kita tuh ada kawan Puja, salah satu kawan Puja tuh ada orang arsitek. Jadi kita tuh udah minta mendesainkan isi rumah IITB kalau misalkan kami terpilih. Emang kami pesan tolong bikinin 3 ruangan. Ada ruang edukasi, ada ruang inovasi, ada ruang karya. Jadi ruang edukasi itu bisa untuk training, bisa untuk sharing. Terus ruang inovasi itu yang kayak ada penting, ada apalah macam-macam untuk terus bisa ngobrol, bisa diskusi. Dan ruang karya itu untuk ngelisting. Jadi ini contoh jamnya, ini kayak gimana nanti ditampilin. Jadi orang tuh ngelihat itu kayak showcase, jadi kayak rumah kreatif gitu. Ya kalau Allah mengizinkan di setiap Pengda punya, kalaupun enggak terpilih, kalaupun enggak, kalau misalnya terpilih, setidaknya di Bandung ada gitu kan. Kita tinggal cari partner. Atau at least, aku sih pikirnya kalau enggak, ya di kantorku lah, bikin dulu lah prototipenya gitu. Ada ruang-ruang, nah itu nanti aku kirim ya gambarnya ya. Siapa tahu mau ditaruh di majalahmu. Hasil karya Mas Fahmi, arsitek 2006. Oke. Ini kayaknya anak 2006 udah konsolidasi nih ya, gawat nih. Ini gara-gara Kang Ivan loh, ketua SKM. Hebat. Kita nyindirnya, ya nggak usah bikin tower lah, bikin rumah. Kang Atep tadi ketawa itu pas kita bilang itu. Wah ini nembak ini. Nggak apa-apa, bagus. Dari aku ada, kalau masih mau lanjut boleh, tapi kalau dari aku cukup sih. Aman. Mas Ivan? Kami mau balik nanya boleh nggak? Boleh. Jadi
pengen tahu nih, kan teman-teman alumni Max kan udah nginterview tiga calon ya kan, Yes. dari Kang Atep ya kan, Mhm. Bang Angin sama Kak Puja ini. Nah, pertanyaanku adalah, teman-teman ada feedback nggak buat kami, buat kawan Puja ITB? Yang pertama ya. Yang kedua, apakah setelah melakukan wawancara dengan tiga calon tadi, Mhm. pilihan teman-teman alumni Max menjadi semakin bulat, gitu Mbak. Oke, kalau pilihan tuh masing-masing. Iya. Lagi-lagi masing-masing, karena kan ya basicnya kita jurnalis mengabarkan. Kalau teman-teman ada preferensi lah, nggak ada. Kalau di kita sih nggak ada kayak, kita pilih siapa nggak ada. Palingan ya kita lihat aja mana yang paling menarik gitu. Kalau jujur, kalau misalnya untuk dari 3 calon, aku baru kontak langsung dengan Mas Puja, dengan Atep walaupun seangkatan sama aku, dan satu lagi siapa? Bang Angin, ya kita masih baca-baca aja. Mungkin yang pernah berhubungan langsung ya Fahri, karena Fahri ngobrol langsung dengan mereka. Itu sih. Dan aku belum masuk proses editing. Jadi aku baru tahu detail dari Mas Puja aja. Aku nggak bisa komen banyak. Bang Angin aku baca baru sekilas, tapi aku belum baca. Fahri belum bikin laporan lengkap dan aku belum baca. Terus sama Atep juga aku belum baca laporan lengkap. Cuma dengar cerita-cerita sedikit. Jadi kayaknya agak nggak fair juga kalau aku cerita detail. Kayaknya ini lebih oke yang lain, karena aku belum bisa menilai itu kalau aku secara pribadi ya. Mungkin tapi itu enggak, karena kita di sini bukan organisasi yang ngusung salah satu, nggak pengen memberikan informasi. Sebenarnya ketiganya si A begini, si B, si C gitu, secara adil mungkin ya. Dan nggak disuruh Bang Tano untuk dukung siapa yang dia dukung. Tano sama aja, dia mah urusan Atep. Itu aku juga nggak tahu itu tiba-tiba ada berita konsolidasi di halaman depan. Oke. Nggak apa-apa. Nggak, intinya kalau misalnya penggalangan tuh nggak ada sih. Cuma aku berharapnya tiga-tiganya bisa online, kita bisa ngajakin teman-teman. Jadi nggak cuma yang nulis aja atau cuma aku doang yang paham, tapi yang lain juga lebih paham sih dengan 3 calon ini gitu. Sebelum dituliskan dan disebarluaskan. Itu aja sih dari aku. Teman-teman boleh menjawab Mas Ivan. Oke. Haris. Mbak, ini aku tiba-tiba nih kepikiran ide aja nih. Kan dari kemarin udah ada sesi hearing segala macam ya, yang mungkin kita bisa ikutin lewat YouTube recordingnya. Tapi apa mungkin kan nggak kalau misalnya dari alumni kita ngadain sesi hearing online di mana pesertanya boleh ikutan di Zoom, terus bisa interaktif gitu. Sebenarnya Haris mau bantu. Kalau Haris mau bantu, oke, kita serahkan ke Haris. Nggak salah, itu sebenarnya cuma karena lagi-lagi ini volunteer nih, pada siap nggak, sama kayak ITB kan, bagian yang ini volunteer nih. Kalau mau nggak apa-apa, kita sih pengen. Terus abis itu masalah yang kedua adalah mencocokkan jamnya kan. Kayak misalnya Mas Puja bisa hari ini. Kalau mau online, yang lain misalnya kapan, kita harus ngasih jadwal yang fix dulu, jangan berubah gitu. Ini aja berubah-ubah loh. Maaf ya, kan aku yang minta diundur, aduh, mohon maaf. Tadi itu malah yang udah fix ya, hearing di luar ini ya, yang bertiga itu ini, hearing di Paragon. Oke. Dikumpulin sama Salman, kayaknya kalau nggak Selasa siang, Selasa sore gitu. Karena kan beliau kan MWA ya, Majelis Wali Amanat kan. Nah, siapapun yang terpilih, gimana caranya bisa kerjasamanya smooth gitu. Karena berkaca dari yang sebelumnya, cuma Mas Haryono kan yang join ke pengurusan kan, sisanya enggak. Nah ini depannya bisa tiga-tiganya, siapapun yang terpilih, 2 lagi juga tetap join, biar nggak ada dikotomi yang terlalu nyata lagi kayak which is good idea sih menurutku. Paragon oke banget sih, sip. Oke. Lagi mungkin gantian nih, tim Puja boleh nanya sama kita. Tim Puja, kawan Puja, tim Puja. Berbadan hukum nggak? Lagi Pan? Mbak Andra, alumni Max ini. Iya, kenapa? Ya. Ya, alumni Max itu berbadan hukum nggak? Bener ya? Saat ini sih masih, intinya kita masih baru dibangun lah ya. Kita masih 5 edisi. Kita sih pengen ntar jadi yayasan kepisah. Tapi saat ini kan kita belum dapat
badan hukum sama sekali, ya kita nempel di IITB Kenapa Jakarta. nggak Yang nempel? misalnya, Kenapa nggak nempel di IITB pusat ya? Bagus loh padahal. ya kalau bisa mau mangga Mas Puja kalau kepilih tarik kami boleh. Nanti Kita bisa bikin, menurutku ya kita bisa Puja ya, ini kolaborasi. prokernya adalah membuat majalah alumni di Iya, benar. IITB pusat. Ya udah Betul, bisa Pak. kok, ajak aja kita ntar. Aku senang tuh kenapa? Karena waktu 40 tahun informatika, aku juga bikin majalah khusus Mhm. merayakan 40 tahun itu mewawancara 40 alumni yang kita pikir bisa mewakili masing-masing era lah, 80-an, 90-an. Jadi kayak pas ngeliat ini kayak aku, waduh, 4 tahun yang lalu tuh bikin ginian juga, itu effortnya juga berat sih. Jadi kebayang kerja keras teman-teman untuk bikin satu edisi itu gimana kan? Karena kemarin Mungkin tuh cuma bikin, 4 bulan sekali. iya makanya. Ya, karena kan sambil ngerjain pekerjaan hari-hari juga kan ya. Kalau kita Pastinya. mau punya mimpi, kita bisa lebih besar. Kalau misalnya, kalau kita lihat di di YouTube itu kan juga IITB kan beberapa kali kayak ada semacam podcast, ada ini itu kalau diatur secara secara terencana dan bisa itu. Paham. Oke, good. Ya nggak, itu bisa, tapi ya memang harus ada orang tepat dan ada yang melakukan itu. Nah, di sini teman-teman semangat banget ngerjain majalah. Aku juga cukup senang setelah beberapa edisi udah kelihatan nih penulis-penulis cuma bisa kontribusi di hal-hal tetap ada gitu. Bahan di kalian tuh aku pakai buat campaign loh. Sebaran diaspora. Kenapa? Sebaran diaspora gitu-gitu tadi aku kayak aku baru tahu diaspora tuh di sini tuh Amerika. Kuat juga ini risetnya. Serius gitu. Di komisariat emang kita pakai jaringan komisariat, jadi kita kontak ada di Eropa di mana, ayo kita kumpulin hari ini mereka sharing. Dan tadi kan Mas Puja bilang ini kalau agak negatif ya kabur aja dulu. Sebenarnya itu nggak negatif, itu positif banget. Ya, ini maksudku ada dulu itu, karena itu lagi trending kan, makanya berharapnya sih mungkin terkait sama SEO ini tuh lagi tren, jadi kita harus angkat itu. Tapi kalau dari ceritanya sih sebenarnya lebih kayak ya keinginan supaya Indonesia lebih baik lah, segala keluhan yang ada saat ini gitu kan. Ya kita punya mimpi yang sama soal Indonesia gitu loh, walaupun dengan kondisi yang mungkin nggak ideal sekali sekarang gitu. Semangatnya sih itu sih. Gitu. Bagus. Ke depan itu yang tadi aku bilang, kita ada beberapa ide tentang AI, makanya tadi kepikiran ini kan ada Mas Puja, ada Mas Obi, kalau misalnya nanti bikin sesi khusus atau apa, atau lah, kami belum kebayang juga sih, cuma kayak kita pengen bikin sesi yang sama kayak kemarin bikin kerja dulu. Jadi kita ngumpulin beberapa mungkin pelaku AI, kita ngobrol, nanti bisa jadi cerita itu gitu. Karena itu caranya juga sama, kita bikin sesi-sesi aja, 3 sesi, berapa sesi, datang, habis itu jadi cerita. Gitu. Keren. Oke, boleh. Nanti di inilah kita bikin lebih tidak, ini kan kesannya harus IF gitu kan. Padahal kan kayak anak TI itu ada yang bikin tuh Flux, itu kan TI itu Medi gitu. Harus di banget lah nanti. Ya, sama yang kayaknya kalau perkembangan sekarang ada AI agent dan lain-lain yang katanya agentic AI, ya benar. Yang sangat mengkhawatirkan. Kemarin sih ngobrol sama, kalau kenal nggak Anwil yang 2002 Astro? Enggak. Dia di mana? Dia sekarang di Kumparan. Kalau Kumparan, oke. Ya kita ngobrol soal itu. Kayaknya itu karena perkembangan sangat cepat. Salah satu yang akan kita bahas itu, cuma nggak tahu apakah di sini atau edisi selanjutnya ya. Mantul. Lagi mungkin? Mbak Andra, aku mau tanya 2 hal deh. Yang pertama terkait latar belakang ya. Kan ini kan kalau aku lihat kan berbagai macam latar belakang ya, dari jurusan, gitu kan, ada yang seni, ada yang engineering, ya, ada juga mungkin yang science. Asal muasalnya kenapa bisa ngumpul tuh kenapa Mbak Andra? Apa ya yang ininya, irisannya nih, eventnya apa? Sebenarnya yang pertama idenya itu dari Stano. Stano tuh emang dia suka bikin majalah juga di Pekanbaru, majalah properti tadinya. Dia bikin kayak gitu, terus habis itu dia bikin edisi 1, terus dia kayaknya nggak sama aku. Kebetulan kita kenal udah lama sih sebenarnya. Ya intinya dia ngajakin aku untuk edisi 2 dan selanjutnya. Aku tuh kan 10 tahun di Tempo dan habis aku Microsoft juga. Di mana? Aku pernah di Microsoft 3 tahun kalau nggak salah. Aku pernah di Tempo 10 tahun. Di Tempo besok aku nulis.
Terus kalau di Microsoft waktu itu apa konten lah intinya. Tahun berapa Microsoft, Mbak? Berapa ya? 17 sampai 2021. Sama Sharon dong, Sharon. Aku nggak kenal karena kan ya Microsoft News. Oh, Microsoft. Tapi Bang Tano tuh emang suka nulis tuh, dia ada blognya juga bagus tuh, bungtano.org itu. Nah, Hobi terus gitu ya. Dari edisi 2 itu aku mikir, Tano kita nggak akan mungkin ngerjain cuma orang yang minim, ngajak banyak. Jadi itu aku mulai ngajak dari komunitas. Kebetulan kan ada Mamah Gajah ngeblog gitu kan, teman-teman yang suka nulis, kita ajakin mau join. Kalau join ya udah sambil latihan lah, karena kan basic jurnalistik pada kurang kan. Kita belajar bareng, kita bikin bareng. Intinya gitu. Terus makin lama edisi ketiga juga kita lebih besar lagi karena itu bikin 18 Kartini kan. Jadi 18 perempuan ITB yang anggap oke banget di itu. Salah satunya Bu Nur Hayati Subakat. Itu yang lain belum karena emang kita fokus di perempuan ya. Terus dari minyak juga ada. Terus dari yang 2000 yang paling muda siapa ya? Ada Lintang tuh loh. Si Lintang sama siapa? Darina ya. Lintang yang bikin agribisnis itu loh, apa ya? Apa sih nama? L Farm. Farm itu bukannya Bayu Shirley ya? Bayu, ya, Ya, tapi kan Bayu Adi Persada kan? Ya, tapi kan ada siapa si Lintang itu loh, dia bagian apanya ya? Intinya dia di situ bagian pertaniannya, dia kan dari rekayasa pertanian kalau nggak salah. Angkatan 2000 berapa ya? 15 atau 13 ya? Aku lupa lah.